passieren? Er sagt, dass es Sinn machen muss. Assalamualaikum, halo guys, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di konten ini aku mau menceritakan alur film asal Jerman yang berjudul Prey. Film ini rilis tahun 2021. Filmnya sendiri menceritakan tentang seorang pria yang bernama Roman yang mau menghabiskan masa lajangnya bersama kakak dan teman-temannya dengan berpetualang dan mendaki gunung sebelum menjelang pernikahannya. Bukannya bersenang-senang, semuanya justru malah terjebak dalam situasi mencekam ketika mereka menjadi mangsa pemburu misterius di hutan tersebut. Seperti apa kengerian dan ketegangan mereka menghadapi pemburu misterius itu? Tanpa berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Sebelum itu aku mau nunjukin dulu karakter-karakter dan nama-namanya biar lebih jelas. Ada Roman, Albert, kakaknya si Roman, Peter, Vincent, dan Stefan. Filmnya dibuka dengan momen-momen indah. Mereka berbahagia bersama. Kelima sahabat itu selalu bercanda gurau sambil nyebur di sungai. Lalu Albert dan Peter memuji Stefan yang menyalakan api unggun dan seperti ngerti tentang perhutanan. Ternyata Stefan pernah belajar waktu dulu. Ketika mereka lagi menghangatkan badan di depan api, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah yang jauh. Seketika mereka pun kaget dan menanyakan itu suara apa. Peter menjawab ini mungkin lagi musim berburu, jadi banyak yang berburu di hutan gitu. Lalu Stefan ingin memberi kejutan dengan sedikit mendaki dan melihat pemandangan yang lebih indah. Nah, saat mereka asik ngobrol, tanpa disadari mereka sedang diawasi oleh seseorang dari atas. Ceritanya mereka pun sampailah di atas tanah, dan Albert langsung mengabadikan momen itu dengan memfotonya dengan HP. Stefan juga cerita dia katanya dulu suka ke tempat itu bersama ayahnya. Singkat cerita, saat mereka di perjalanan menuju untuk pulang sambil ngomongin pekerjaan, tiba-tiba mereka nemu boneka kecil berupa kuda poni yang terletak di bawah pohon, dan si Albert malah membawa boneka itu. Nah guys, saat mau turun si Vincent kecapean dan hampir terjatuh ke lubang yang ada di bawahnya. Saat itu Roman pun langsung menolongnya. Mungkin karena capek dan pusing, si Vincent pun muntah-muntah cuy. Saat ditanya sama si Peter karena mereka berdua terlambat, Roman pun langsung menjawab soalnya dirinya sempat jatuh, untungnya ada Vincent yang nolongin. Roman sengaja berbohong agar Vincent gak malu di depan teman-temannya. Di sisi lain, si Albert malah asik main HP sendiri, dan Ramon bercanda dengan menanyai seberapa banyak dia mendapatkan foto seksi dalam seminggu. Nah, setelah istirahat, mereka melanjutkan lagi perjalanannya untuk pulang sambil ngobrol-ngobrol soal pekerjaan. Pekerjaan Roman akan diurus semuanya sama Albert sebelum pernikahan. Saat mereka sampai dan mau naik ke mobil, tiba-tiba suara tembakan itu terdengar lagi, dan yang ini bunyi tembakannya semakin dekat dengan mereka. Tanpa disadari guys, ternyata tembakan itu mengenai tangannya si Vincent, dan mereka pun langsung nyamperin. Untungnya cuma tergores, gak full ketembak gitu. Sorry, Roman. Ich will einmal nach Hause. Wow. Jagdsaison? Hier ist auf jeden Fall kein Jagdgebiet. Scheiße. Saat sedang mengobati tangannya si Vincent, suara tembakan itu kembali lagi. Mereka berteriak meminta berhenti menembak karena ada orang yang tertembak, dan ban mobilnya pun sengaja dikempesin sama si penembak itu. Mau ke jalan terdekat jaraknya hampir 20 km karena ini jalan pedesaan yang udah tua gitu, jadi tidak pernah ada yang lewat di situ. Mau nelpon panggilan darurat pun gak ada sinyal. Saat mereka mau masuk ke dalam mobil dan mengemudi dengan keadaan ban kempes, tiba-tiba tembakannya itu muncul lagi dan menembaki mobil mereka. Bisa kita simpulkan bahwa penembak itu adalah penembak jitu yang sengaja menembaki mereka dengan tujuan tertentu. Mereka pun berlari ke hutan untuk berlindung serta agar penembak itu kehilangan jejak mereka. Roman hampir saja tertembak karena mengambil HP kakaknya yang terjatuh. Mereka pun lari ke hutan secepat mungkin sambil ketakutan. Saat berhenti, mereka melihat lagi mainan anak kecil yang terletak di atas batu atau pohon yang habis ditebang. Mereka hanya sedikit keheranan kenapa banyak sekali mainan di tengah hutan. Lalu mereka melihat foto yang sempat diambil Albert tadi untuk melihat jalur ke jalan raya, tapi tidak sedekat kelihatannya seperti yang digambar. Stefan yang cukup paham soal hutan langsung memandu mereka. Saat mau berangkat, kaki si Albert tiba-tiba tersangkut dan menyebabkan luka goresan yang cukup parah dan membuatnya susah untuk berjalan. Melihat luka kakaknya, Roman langsung keingat sama tunangannya waktu lagi di pantai yang entah kenapa tunangannya itu pahanya terluka. Saat melintasi sungai, si Peter malah terpeleset dan membuatnya marah-marah, dan Roman mengatakan agar dirinya tetap tenang dan harus selalu bersama-sama, jangan sampai mancar. Lalu Peter pun membungkus kakinya dengan plastik kresek karena sepatu dan kaos kakinya basah. Saat sedang ngobrol,
ngobrol, mereka mendengar suara helikopter gitu. Si Vincent lalu berteriak minta tolong, tapi dicegah sama si Albert karena takutnya membuat si pemburu itu mengetahui keberadaan mereka. Si Vincent sampai pundung, tapi karena bujukan Roman, akhirnya dia mau melanjutkan lagi perjalanannya. Saat sedang melewati jalan, tanpa disadari di situ ada sebuah gelang anak kecil. Kenapa kok banyak sekali mainan anak kecil? Nanti aku jelasin. Nah guys, tiba-tiba mereka melihat ada perempuan sedang berdiri di tepi danau. Mereka langsung menghampirinya dan meminta tolong. Lalu cewek itu menoleh ke arah mereka sambil mengambil barang. Yang ternyata cuy, barang yang diambilnya itu adalah sebuah senapan. Ternyata selama ini yang meniru mereka adalah dia. Tanpa berlama-lama, si penembak itu langsung menembak mereka dan mengenai Stefan tepat di kepalanya. Mereka langsung berlarian secepat mungkin dan bersembunyi di kubangan tanah sambil melihat kakinya si Albert yang semakin memburuk. Melihat itu, Peter semakin marah dan berantem sama si Albert karena gak bisa lari cepat kalau keadaan Albert begitu. Peter lalu memberi saran agar mereka berpencar ke arah yang berbeda dan kemungkinan si pemburu itu jadi susah untuk nyari mereka. Setelah mereka debat, akhirnya mereka gak jadi mencar dan memutuskan untuk tetap bersama. Dan si Peter mengatakan kepada Roman kalau kakaknya itu nyusahin. Roman menjawab walau begitu dia tetap kakaknya. Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Saat sedang jalan, tiba-tiba mereka mendengar suara-suara, untuknya bukan apa-apa. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan jalan. Dan di sisi lain si pemburu itu lagi menyusuri hutan untuk mencari mereka. Mereka menemukan sebuah kafe dan meminta pertolongan kepada penjaga kafenya agar memberikan pinjaman telepon untuk menelpon polisi. Dan katanya di daerah itu gak ada sinyal. Dia sering menggunakan telepon rumah, itu pun kadang tidak berfungsi. Roman juga menanyakan apakah suka ada wanita yang berkeliaran gitu sambil membawa senjata. Penjaga itu menjawab banyak sekali pengunjung ke sini yang tersesat dan suka menyepelekan hutan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya teleponnya ini nyambung dan langsung memberitahukan kepada polisi. Dan gak lama tiba-tiba ada tembakan lagi dari luar dan langsung mengenai si penjaga atau pemilik kafe itu tepat di kepalanya. Mereka semakin ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi. Sementara si pemburu itu terus-terusan menembaki kafe tersebut. Ternyata si Vincent juga tertembak cuy dan langsung membuatnya meninggal di situ. Lalu mereka pun langsung lari lewat pintu belakang dan akhirnya mereka pun lari sekejang-kencangnya. Saat mereka berjalan, mereka melihat si pemburu itu dan menembaki mereka. Mereka lalu bertanya kenapa dia menembakinya, dia maunya apa. Kalau sekiranya dia butuh uang, mereka akan memberikannya. Dan si pemburu itu serasa gak peduli sama omongannya dan terus menembaki mereka. Lalu ketiganya bersembunyi di balik batu besar karena di depannya udah ada si pemburu itu lagi. Untuk mengelabuinya, si Roman melemparkan kayu ke arah belakang agar si pemburu itu pergi. Lalu mereka menemukan kumpulan rumah yang sudah tidak berpenghuni dan memutuskan untuk beristirahat di situ. Melihat keadaan kakinya Albert, Peter langsung membujuk Roman agar meninggalkannya lalu menjemput kembali bersama polisi. Mendengar itu jelas mereka gak setuju dan Peter sama si Albert kembali cekcok. Peter pun pergi sambil mengatakan kepada Roman bahwa dia harus menanyakan tentang tunangannya kepada kakaknya. Dan mendengar itu Roman langsung penasaran atas apa yang dikatakan Peter. Namun kakaknya bilang jangan dengarkan dia hanya mau mengadu domba mereka. Setelah itu Roman masuk ke salah satu rumah yang ada di situ. Yang ternyata rumah yang dimasukinya itu adalah milik si pemburu itu. Dan dia menemukan banyak mainan anak kecil. Tidak hanya itu, dia juga menemukan rekaman pemburu lain yang sedang mabuk. Lalu si pemburu itu merekam perempuan dan anaknya sedang bermain di tepi danau. Yang gak lain perempuan itu adalah yang sekarang jadi penembak. Saat dia menyamperin mereka, si pemburu itu malah menembak anaknya dan langsung anaknya meninggal di situ. Nah, paham kan sekarang kenapa perempuan itu menembaki semua orang yang berada di wilayahnya? Karena dia depresi dan dendam kepada siapa saja yang masuk ke dalam hutan itu. Jadi membuatnya dia jadi psikopat. Dan bisa kita ketahui kenapa dia suka menaruh mainan di hutan dan suka berdiri di tepi danau. Karena dia sedang mengingat momen-momen bersama anaknya dulu. Pindah ke si Peter, saat sedang berjalan, tiba-tiba dia ditembaki oleh si psikopat itu yang mengenai kakinya. Peter terus memohon supaya berhenti, tapi sayangnya psikopat itu tidak mendengarkan omongannya dan terus ditembakinya sampai meninggal. Melihat itu, Roman dan kakaknya lari secepat mungkin dan sialnya kakaknya ini juga berhasil tertembak cuy, yang membuatnya semakin sulit untuk berjalan sampai akhirnya Roman pun membawa kakaknya bersembunyi di bebatuan. Lalu kakaknya pingsan. Saat kakaknya pingsan, dia mencoba membuka HP-nya, siapa tahu kan ada sinyal gitu, sambil mengutak-atik HP-nya karena dia merasa penasaran atas apa yang dikatakan sama si Peter tadi. Dan ternyata di HP kakaknya Roman menemukan foto-foto seksi tunangannya.
Plot twist sekali ya. Dari sini udah jelas bahwa tunangannya ini selingkuh sama kakaknya sendiri. Saat kakaknya sadar, dia menjelaskan bahwa itu terjadi begitu saja. Mendengar itu Roman pun jelas nyesek banget dan langsung memukulnya. Tapi walaupun begitu dia tetap gak ninggalin kakaknya. Lanjut, dia melihat si pemburu itu dan dia merencanakan untuk melawan psikopat itu. Dia terus berjalan dari arah belakang. Dia juga membawa lagi mainan yang sempat dibawa kakaknya tadi. Saat berjalan, dia menemukan gua lalu memasukinya, dan ternyata di dalam gua itu sudah ada terkumpul teman-temannya yang sudah meninggal. Lalu dia melihat tangga dan menaikinya. Ceritanya dia sampailah ke atas sana dan melihat psikopat itu sedang berdiri membelakanginya. Roman terus jalan dengan perlahan-lahan dan seperti biasa dia malah nginjak ranting sampai psikopatnya itu mendengar dan tanpa basa-basi langsung menembaki kakinya. Roman menjelaskan bahwa dia tahu semuanya dan meminta maaf atas kehilangan anaknya. Saat dia mau memberikan mainan anaknya, Roman pun langsung menyingkirkan senapannya dan melawannya. Di situ mereka bertarung. Saat Roman berhasil merebut senapannya, dia mencoba untuk menembak si psikopat itu, namun gak jadi cuy, malah dilempar gitu. Melihat itu, psikopatnya ini merasa bersalah dan memutuskan untuk melompat dari atas sampai akhirnya dia meninggal dunia. Lalu setelah itu, Roman dan kakaknya pulang dan akhirnya bisa selamat. Oke guys, mungkin segini aja kontennya. Semoga kalian terhibur sama videonya. Pelajaran yang bisa kita ambil apa ya? Mungkin kita harus tetap berhati-hati kalau sedang berada di dalam hutan atau berada di mana saja, karena kita gak tahu ada apa aja yang ada di dalam sana. Oke, kalau dirasa video ini menghibur kalian, boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Makasih sudah nonton. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you.